Menurut penulis artikel sepak bola Amerika Serikat, Charles Boehm, kemungkinan transfer kiper timnas Indonesia, Maarten Paes ke Empoli di Serie A terbilang sulit. Charles Boehm telah berkomunikasi dengan Paes dan menurut Paes proses peminjaman dirinya menemui kendala karena FC Dallas masih berada di tengah musim kompetisi MLS. Sebelumnya, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Empoli dan Paes telah mencapai kesepakatan personal dan Empoli telah mengirim proposal peminjaman Paes. Empoli menginginkan Paes dengan status pinjaman dengan opsi pembelian, sementara FC Dallas ingin Empoli langsung menebus kontrak Paes dan pindah secara permanen. Sumber, Fabrizio beberapa waktu yang lalu. Rumor transfer pemain merupakan hal yang lumrah terjadi di Eropa. Tak perlu baper jika transfer Paes tidak terrealisasi. Sumber informasi sudah jelas. Jika Paes gagal pindah, jangan menyalahkan Fabrizio, Charles, atau Di Marzio sebagai pembuat hoaks. Tak perlu juga menyerang FC Dallas. Pertemuan Erick Thohir dan Presiden FIFA terjadi baru-baru ini. Ada sejumlah hal yang dibahas termasuk mengenai transformasi sepak bola Indonesia. Kendati demikian, di momen tersebut publik justru menyuarakan terkait Maarten Vincent Paes yang masih tertunda untuk membela timnas Indonesia. Warganet di kolom komentar unggahan Erick Thohir meminta agar persoalan Maarten Paes bisa segera diselesaikan. Pasalnya kiper naturalisasi yang bermain di FC Dallas itu masih tertunda perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Padahal penjaga gawang kelahiran Nijmegen, Belanda itu sudah menjadi warga negara Indonesia sejak April tahun 2024. Imbasnya, persoalan tersebut harus dituntaskan lewat banding di FIFA dan kemungkinan harus melalui jalan arbitrase di Court of Arbitration for Sport, CAS. Belum diketahui apakah ada pembicaraan mengenai Maarten Paes di agenda pertemuan tersebut. Lalu, apa yang menjadi agenda pertemuan Erick Thohir dan Presiden FIFA, Gianni Infantino? Dalam unggahan itu, Erick Thohir mengungkapkan mengenai transformasi sepak bola Indonesia. Tren lemparan ke dalam jarak jauh makin populer sejak nama Pratama Arhan mencuat. Setelah Arhan sukses, terutama di timnas Indonesia, banyak pemain atau tim mencoba trik yang sama. Fenomena lemparan ke dalam jarak jauh juga bisa dijumpai di Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 punya pelempar jarak jauh pada diri Mufli Hidayat. Di Indonesia U16, ada Fabio Aska Irawan yang jadi pelempar jarak jauh. Dari skema ini, Fabio Aska Irawan punya andil untuk menciptakan beberapa gol Indonesia di Piala AFF U16 2024 beberapa waktu lalu. Striker timnas Australia, Apostolos Stamatopoulos, memilih cabut dari A-League untuk mempertahankan tempatnya di skuad Socheros dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Australia akan melanjutkan kiprah pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Socheros tergabung di grup C bersama Timnas China, Timnas Bahrain, Timnas Jepang, Timnas Arab Saudi, dan Timnas Indonesia. Apostolos Stamatopoulos hengkang dari Newcastle Jets untuk bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Skotlandia, Motherwell. Ini bukan kali pertama mantan pemain Western United itu bermain di Eropa. Stamatopoulos pernah memperkuat klub Yunani Rhodos dan PAS Giannina pada medio tahun 2021 sampai tahun 2023, sebelum kembali ke A-League pada Juli tahun lalu. Ini juga akan menjadi ancaman untuk skuad Indonesia.